kasih 1 miliar untuk bunuh Ahok. Allah bunuh Ahok. Ahok cuma punya 2 pilihan, penjara atau mati. Ya, video itu saya ambil pada kampanye Pilkada 2017 di Jakarta. Tentu kita belum lupa bagaimana begitu panas dan kerasnya persaingan politik pada saat itu ya. Terutama pada putaran kedua ketika Ahok berhadapan-hadapan dengan Anies Baswedan yang sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu memang bisa dikatakan sebagai pilkada yang terburuk dalam sejarah pilkada di Indonesia. Meskipun kita sudah berkali-kali mengadakan pilkada, tapi pilkada DKI Jakarta 2017 memang bisa dikatakan seperti itu. Bahkan tidak hanya media lokal yang memberikan label, tapi juga media asing juga memberikan label yang sama ya. Jadi pada tanggal 3 Juni lalu, Direktur Pencegahan BNPT yaitu Brigjen Ahmad Nur Wahid dalam sebuah acara diskusi di Purwokerto menyatakan bahwa politisasi agama itu memicu adanya radikalisme. Ya, ini saya kutip dari telegraph.co.id ya. Jadi beritanya berjudul demikian ya. Politisasi agama picu radikalisme dan terorisme. Nah, dalam kesempatan itu Brigjen Ahmad Nur Wahid juga mengajak semua elemen masyarakat itu untuk ikut memerangi atau mencegah munculnya radikalisme, terutama dalam kontestasi politik ya. Ya. Ayo glorifikasi dan bangkit melawan radikalisme, karena inilah penyebab konflik-konflik yang ada. Setelah kami riset, pola terjadinya konflik di negara-negara muslim itu diawali dengan masifnya radikalisme, kemudian bergabung dengan kelompok-kelompok anti pemerintah dan intervensi asing, seperti di Suriah dan negara-negara lainnya. Sebuah himbauan yang menurut saya harus kita perhatikan ya, bagaimanapun juga pada tahun 2024 nanti kan pasti akan terjadi kontestasi yang cukup sengit dan tajam antar kontestan, baik itu di pilkada maupun di tingkat capres ya, di mana nanti semua adalah calon baru. Pasti mereka akan berusaha menarik simpati dari masyarakat dengan berbagai cara. Nah, salah satunya adalah dengan mempolitisir agama ya. Jadi menurut Brigjen Nur Wahid, radikalisme dan terorisme itu akar masalahnya adalah ideologi. Jadi kalau nanti pada 2024 nanti semua kontestan politik sudah sepakat mendasarkan gerakan ataupun kepemimpinannya pada Pancasila, ya mestinya mereka tidak melakukan politisasi agama seperti diungkapkan oleh Brigjen Ahmad Nur Wahid ini ya. Dengan himbauan dari Brigjen Ahmad Nur Wahid ini, semoga semua pihak itu memahami dengan baik bahwa kehidupan yang sekarang kita jalani bersama-sama sebagai warga negara Indonesia di Republik ini memang harus kita jaga. Yang menjaga kita sendiri, tidak bisa orang lain ya. Karena kalau kita tetap menggunakan politisasi agama yang akan memicu radikalisme dan terorisme, ya pastinya semua akan berantakan seperti di negeri-negeri lain ya. Jadi pada kesempatan diskusi publik yang bertema melawan kelompok radikal dalam dinamika politik Indonesia menjelang pemilu 2024 yang diselenggarakan Yayasan Tribakti Pratista di Purwokerto. Jadi acara ini diselenggarakan pada 3 Juni minggu lalu ya. Kalau dibandingkan negara-negara lain, kompleksitas permasalahan di Indonesia itu lebih luas ya, karena kan secara suku bangsa di Indonesia itu lebih dari 1000 dan etnisnya juga banyak, apalagi bahasanya. Jadi potensi konflik itu sangat besar gitu ya. Nah, menurut Dirjen Pencegahan BNPT, beliau mengatakan bahwa jadi negara kita punya potensial konflik yang paling besar di dunia. Di Arab hanya beberapa etnis dan suku bangsa, pecah jadi berbagai negara. Bangsa Indonesia ada 1.300 lebih suku bangsa, tersebar di 17.000 lebih pulau. Agamanya ada 6, alirannya juga banyak. Dan ini bisa disatukan dalam NKRI.
Bayangkan betapa besarnya potensial konfliknya. Harus hati-hati dan dijaga. Ya, ini sebuah himbauan yang mengingatkan kita bahwa kita itu bangsa besar, negara kesatuan yang memang mempunyai potensi konflik yang tinggi. Tapi kita semua punya kewajiban untuk menjaga agar bangunan yang kita bangun dengan darah dan air mata oleh para pendiri bangsa ini tidak luluh lantak hanya karena kontestasi politik yang sifatnya cuma sesaat. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat.